selamat siang anak-anak yang dikasih Tuhan dan dikasih orang tua masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Saya harap kalian tetap menjunjung tinggi kejujuran karena Tuhan melihat segala yang kalian lakukan di luar sana. Ya, walaupun saya tidak melihatnya secara langsung nih. Dan ingat, selalu ada harga yang harus kalian bayarkan untuk setiap perilaku yang kalian kerjakan. Ingat itu. Oke, mau belajar apa kita hari ini? Di video sebelumnya, saya sudah sampaikan, kita akan melanjutkan materi barisan dan deret, khususnya barisan dan deret geometri. Seperti biasa juga, setelah kalian selesai menyimak penjelasan di video ini, Ibu Agnes akan memberikan hadiah berupa kuis yang saya yakin pasti kalian sangat merindukan. Oke, langsung aja, silahkan kalian dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu. Kita akan mulai dari barisan geometri. Barisan geometri merupakan suatu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara mengalikan suku sebelumnya dengan suatu konstanta. Di sini ada kata kuncinya mengalikan. Perbedaannya dengan barisan aritmetika, kalau kemarin dia menjumlahkan. Nah, kalau barisan geometri dia harus dikalikan. Dengan sebuah konstanta, kita sebut konstantanya ini rasio. Ya, kalau kemarin kan beda, sekarang namanya rasio. Nah, rumus umumnya seperti ini. UN sama dengan A R pangkat N-1, di mana R-nya sama dengan UN per UN-1. Kita cek penjelasannya. A itu suku pertama, sudah dibahas di video sebelumnya, sementara R ini adalah rasio. Ingat, huruf depannya R, maka simbolnya R juga, biar kamu mudah mengingat. Ada contohnya, 4, 12, 36, 108. Ini merupakan barisan geometri. Kenapa? Karena dari 4 ke 12 dia dikalikan dengan 3. 12 ke 36 dikalikan dengan 3 juga. 36 ke 108 dikalikan dengan 3 juga. Dan seterusnya. Kalau yang ditanya adalah suku pertama, langsung kamu jawab 4, ya kan? Kalau yang ditanya rasionya gimana? Ya kamu pakai, misalnya saya mau pakai U2. U2 kan berarti N-nya 2 ya. Di sini UN-1 2 dikurang 1, maka yang dicari adalah U1-nya. Maka U2 dibagi dengan U1 sama dengan 12 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 3. Oke, kalau misalnya saya mau pakai 108 dan 36, boleh ya? Karena dia saling berurutan. Jadi 108 dibagi dengan 36 hasilnya sama saja 3 juga. Oke, lanjut ke contoh 7. Kalau di barisan aritmetika kan kemarin terakhir sampai contoh 6. Nah, kita lanjutkan nih ke contoh 7. Pada barisan geometri diketahui U1 atau A sama dengan 81 dan U5 sama dengan 1. Kamu diminta mencari R dan tentukan 6 suku pertama dari barisan geometri tersebut. Nah, tulisin dulu nih apa yang diketahui. Yang diketahui itu adalah A sama dengan U1 sama dengan 81. Tadi sudah saya sebutkan. Kita akan pakai rumus yang ini. Karena yang ditanya itu adalah R-nya, kamu masukkan ke sini ya. UN sama dengan A R pangkat N-1. Pakai yang U5. Jadi, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. U5 sama dengan A R pangkat N-1 sama dengan A, R-nya jadi pangkat 4 sama dengan 1. 1 ini dari mana? Dari sini, kan U5 sama dengan 1, ya kan? Kamu masukkan A-nya ini jadi 81, maka akan jadi seperti ini, 81 R pangkat 4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya R pangkat 4, 81-nya ini pindah ke sebelah kanan, jadi pembagian kan, 1 per 81 sama dengan plus minus 1 per 81 itu kan 3 pangkat 4. Jadi seperti ini ya. Miss, kenapa itu ada plus minusnya? Ya, ini plus minus karena di sini pangkatnya genap. Kalau dia pangkatnya ganjil, ya sudah, tidak ada plus minus. Tapi kalau dia pangkatnya genap, maka selalu ada plus minusnya. Begitu. Maka akan didapatkan R-nya ada 2.
R-nya itu plus sepertiga atau minus sepertiga. Ada dua ya. Sudah selesai mencari rasio. Setelah itu kamu akan menentukan 6 suku pertama dari barisan geometri tersebut. Tadi U1 udah ada, U2-nya kita akan cari, U3, U4, dan U6-nya kita akan cari. Nah, kamu nanti pakai rumus ini lagi. Jadi satu-satu kan di sini R-nya plus sepertiga sama R-nya minus sepertiga. Pakai dulu yang plus sepertiga, kamu masukkan ke dalam rumus ini. U2 sama dengan 81, R-nya pakai yang plus sepertiga, pangkatnya 2 min 1, seperti itu kan. Dan seterusnya kamu hitung semuanya, maka akan didapatkan barisan geometri untuk yang plus sepertiganya 81, 27, 9, 3, 1, sampai sepertiga. Sementara untuk yang pakai minus, sama aja masukkan ke dalam sini. Misalnya mau cari U2, berarti U2 sama dengan A-nya 81, R-nya kamu pakai minus sepertiga, E-nya tadi 2, min 1. Kamu hitung, maka akan ketemu hasilnya seperti ini. Dari U2 sampai U6, ya. Oke, nanti silahkan kamu coba sendiri, cari pakai coret-coretan. Dicocokkan jawabannya apakah benar seperti ini atau tidak. Lanjut ke contoh 8. Tentukan suku ke-6 dari barisan geometri 1, 2, 4, 8. Kita cari dulu. A-nya sudah diketahui, A-nya sama dengan 1, R-nya pakai 2 dibagi 1, hasilnya 2. Kalau sudah, masuk ke rumus yang tadi di awal. UN sama dengan A, R pangkat N-1, ya kan? A, R, N-nya 6, karena di sini yang mau ditanyakan adalah suku ke-6, min 1, begitu. Jadi A-nya 1 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, jadi suku ke-6-nya hasilnya adalah 32. Gampang. Nah, kita lanjutkan ke suku tengah. Suku tengah barisan geometri, rumusnya UT sama dengan akar A kali UN, di mana A itu adalah suku awal, UN-nya adalah suku paling akhir, dengan T sama dengan N plus 1 dibagi dengan 2. T itu suku tengahnya ya. 1 per R ditambah R sama dengan 20 per 6, atau kalau disederhanakan dibagi 2 semua, hasilnya adalah 10 per 3. Nah, 10 per 3 itu kan sama aja dengan 3 ditambah sepertiga, begitu kan? Nah, 1 per R ditambah R sama dengan 3 ditambah 1 per 3. Contoh 9. 3 bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 26 dan hasil kalinya adalah 216. Kalian diminta menentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, dituliskan dulu permisalannya. Misal barisan geometri A per R, A sama AR. Kenapa harus pakai ini? Supaya lebih mudah dalam menghitungnya, karena nanti bisa dieliminasi. Kita pakai yang hasil kalinya dulu ya. Hasil kali dari 3 bilangan ini adalah A per R dikali A dikali AR sama dengan 216. R yang ini dan R yang ini kan dia bisa dicoret ya, dieliminasi, maka hasilnya A kali A kali A, atau A pangkat 3 sama dengan 216. Maka didapat A-nya sama dengan 6, begitu. A-nya sudah dapat, berarti kita cari B-nya. B-nya dicari dengan rumus jumlah. Dari bilangan-bilangan ini kamu jumlahkan. A per R ditambah A ditambah AR sama dengan 26. Ya kan? A-nya kamu udah dapat 6. Nah, 6-nya ini kamu masukkan ke sini. Jadi mengganti A ya. Akan jadi seperti ini. A per R ditambah 6 ditambah AR sama dengan 26. 6-nya ini kan dia nggak ada variabel R. Jadi 6-nya kamu bisa pindah ke sebelah kanan. 26 dikurang 6 gitu kan, jadi 20. Begini, 6
per R tambah 6R sama dengan 20. Nah, ini sama yang ini kan 6-nya sama, jadi dia bisa dikeluarkan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. 6 dikali 1 per R ditambah R sama dengan 20. 6-nya ini pindah ke sebelah kanan, jadi nanti dia akan jadi pembagian kan. 1 per R ditambah R sama dengan 20 per 6. 20 per 6 sama-sama dibagi 2, jadi 10 per 3. Nah, 10 per 3 ini bisa dipecah, bentuknya jadi 3 plus 1/3. Maka kalian akan mendapatkan dua bentuk. Bentuk yang pertama, bentuk yang asli, 1 per R ditambah R sama dengan 3 ditambah 1 per 3, ya kan? Atau kalau misalnya posisinya dirubah, dia jadi R ditambah 1 per R sama dengan 3 ditambah 1/3, kan sama saja. Nah, kalau sudah, kamu samakan posisinya, 1 per R itu sama dengan 3, R sama dengan 1 per 3. Jadi kita dapat R yang pertama itu 1 per 3, nih yang warna biru. Sedangkan yang di sini R ini sama R ini kan sama. 1 per R ini sama 1 per R yang biru ini juga sama. Maka kamu bisa dapat R yang kedua sama dengan 3. Jadi ingat, R yang pertama sama dengan 1 per 3, R yang kedua sama dengan 3. Akan didapat dua hasil seperti ini, ya kan? Kalau sudah didapat dua hasil seperti itu, baru kamu bisa menentukan ketiga bilangannya, masukkan ke dalam permisalan yang di awal. Dua cara, yang satu R-nya 3, yang satu R-nya 1/3. Untuk A-nya yang sama dengan 6 dan R sama dengan 3, tinggal masukkan ke dalam sini ya. Kamu hitung sendiri, nanti barisan bilangannya akan jadi 2, 6, sama 18. Sedangkan kalau untuk A yang sama dengan 6 dan R-nya sama dengan 1/3, dimasukkan ke dalam permisalan ini, maka hasilnya adalah 18, 6, dan 2. Barisan yang pertama dan barisan yang kedua lain ya, jadi jangan main disamakan saja. Oke. Itu tadi adalah suku tengah. Kita akan lanjutkan ke sisipan suku. Sisipan pada barisan geometri, rumusnya selalu ada banyak ya untuk sisipan. Nih, rasio baru sesudah disisipkan. R aksen sama dengan K plus 1 akar R sama dengan K plus 1 akar UN per UN-1. K itu apa? K itu adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Kemarin sudah. Nah, untuk mencari banyak suku sesudah disisipkan, bisa pakai rumus ini. N aksen sama dengan N-1K ditambah N. Untuk suku ke N-nya sesudah penyisipan, U aksen N sama dengan A dikali R aksen pangkat N aksen min 1. Jangan bingung dulu, kita akan masuk ke contoh soal supaya lebih lebih jelas. Oke, contoh 10. Di antara 2 dan 162 disisipkan 3 bilangan, sehingga membentuk barisan geometri yang baru. Kamu diminta menentukan A. Rasio barisan geometri baru, B. Suku keempat barisan geometri baru. Nah, kalau pakai rumus yang tadi barusan saya jelaskan, K-nya diketahui 3, ya kan? A-nya diketahui 2. Suku keduanya diketahui 162. Maka rasio barisan geometri awal kan bisa pakai rumus U2 dibagi U1 kan. Jadi 162 dibagi 2 sama dengan 81. Itu rasio geometri awal. Kita akan cari rasio geometri barunya. Pakai rumus yang tadi, R aksen sama dengan bla 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 ini ya. Silahkan kamu catat. Tinggal kamu masukkan K-nya tadi kan 3 bilangan, jadi 3 plus 1 akar 81 dari rasio barisan geometri yang awal ini. Maka hasilnya adalah 3. Nah, itu rasio barisan geometri yang baru. Sekarang kita mau cari suku keempat barisan geometri tersebut. Pakai rumus paling awal, UN sama dengan A, R, pangkat N-1, R-nya pakai R yang baru, N-nya adalah 4 ini kan, A-nya tadi 2. Jadi tinggal masuk saja ke rumus A, R,
baru pangkat 3, karena 4 min 1 sama dengan 3 kan, sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3, sama dengan 2 dikali 27, hasilnya adalah 54, begitu. Selesai untuk sisipan. Kita lanjutkan ke deret. Di sini berbeda dengan aritmetika. Kalau aritmetika itu rumus deretnya kan kemarin ada 3. Kalau di geometri dibagi lagi jadi 2 macam. Yang pertama deret geometri berhingga. Yang kedua deret geometri tak hingga. Berhingga itu berarti dia punya batas. Misalnya kamu diminta mencari jumlah 20 suku, itu kan berarti ada batasnya. Tapi kalau deret geometri tak hingga ya berarti dia nggak punya batas. Kita mulai dari deret geometri berhingga. Ada 2 rumus. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1, di mana R-nya harus lebih dari 1. Kalau misalnya R-nya kurang dari 1 gimana? Pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Itu untuk R yang kurang dari 1. Oke, masuk ke contoh soal. Hitunglah jumlah dari 8 suku pertama. Di sini ada batasnya ya, jadi kita tahu dia pakai deret berhingga. Deret geometrinya 6 ditambah 2 ditambah 2 per 3 ditambah 2 per 9 dan seterusnya. Tapi kita cuma hitung sampai 8 suku pertama. A-nya itu 6, R-nya kamu cari dulu pakai O2 dibagi U1 kan, jadi 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Kita pakai rumus yang ini, karena kan R-nya di sini 1 per 3, maka kamu pakai rumus yang R-nya itu kurang dari 1. Langsung masuk saja ke rumus ini, A-nya sudah ada, R-nya sudah ada, N-nya sudah ada yaitu 8, ya kan? Langsung masuk ke rumus. S8 sama dengan 6 dikali 1 dikurang 1 per 3 pangkat 8 per 1 min 1 per 3. Maka hasilnya adalah 8,99. Untuk ini mungkin kamu bisa pakai bantuan kalkulator, tapi nanti untuk ulangan, kalau ulangannya bisa tatap muka, kamu tidak boleh pakai kalkulator. Tapi kalau memang ulangannya masih PJJ ya, mau tidak mau kamu boleh pakai kalkulator. Gitu ya. Nah, ini harus 2 angka di belakang desimal, jangan 1 angka atau 3 angka, sesuai ketentuan saja. 2 angka di belakang desimal. Contoh 12. Sisipkanlah 4 bilangan di antara 3 dan 729 hingga terjadi sebuah deret geometri. Kemudian, hitunglah A, suku ketiga dari deret geometri tersebut, B, jumlah 3 suku pertama dari deret geometri itu. Ini pakai beberapa rumus, tapi semuanya sudah dibahas tadi. Kita pakai rumus sisipan dulu ya. Tulis dulu yang diketahui adalah A, A-nya 3, sedangkan R pakai U2 ini dibagi U1. Jadi R-nya adalah 243. Itu rasio yang lama. Kita akan cari rasio yang baru pakai rumus R aksen sama dengan K plus 1 akar R, ya kan? K-nya tadi disisipkan 4 bilangan ya. Jadi di sini R aksen sama dengan 4 plus 1 akar 243. Karena 243 itu sama dengan 3 pangkat 5, maka kamu langsung dapat R aksennya sama dengan 3. Di sini udah jelas R-nya lebih dari 1, ya kan? Jadi nanti kamu tahu, kamu harus pakai rumus deret geometri yang mana. Yang ditanya adalah suku ketiga. Kita cari dulu suku ketiga pakai rumus dasarnya. Suku 3 sama dengan A, R pangkat N-1. Tapi kita pakai rasio yang baru ya. Nah, A-nya 3, rasio barunya adalah 3, pangkatnya 3 min 1. Jadi ini pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka 3 kali 9 hasilnya adalah 27. 27 sudah ketemu. Maka soal nomor A sudah terjawab. Kita lanjut ke soal B. Jumlah 3 suku pertama dari deret geometri tersebut. Pakai rumus yang mana? Karena yang tadi diketahui rasio barunya itu lebih dari 1, maka kita pakai rumus
ya yang lebih dari 1 ya. Langsung masuk ke rumusnya saja. S3 sama dengan A-nya 3, R barunya 3, N-nya 3 juga, dikurang 1 per 3 dikurang 1. Jangan bingung karena saya bilang 3, 3, 3. Langsung ikuti ini aja, karena sudah jelas. N-nya berapa, A-nya berapa, R-nya berapa, seperti itu. 3 pangkat 3 itu 27, dikurang 1, hasilnya 28. 3 dikali 28, dibagi 2, hasilnya adalah 39. Seperti itu. Jadi, contoh soal nomor 12 terselesaikan. Yang terakhir adalah deret geometri tak hingga. Kita cek dulu ya. Nih, deret geometri tak hingga adalah suatu deret geometri dengan banyak unsur atau sukunya tak hingga. Ada kata tak hingga di sini. Lalu rumusnya ada 2 macam. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Untuk harga mutlak R kurang dari 1. Lalu untuk yang nomor 2, S tak hingga sama dengan tak hingga. Untuk harga mutlak R lebih dari 1. Biasanya yang dipakai adalah rumus nomor 1 sih, karena kan kalian pasti menghitung. Enak sekali kalau hasilnya langsung tak hingga, ya kan? Oke, contoh soalnya, contoh 13. Tentukan jumlah tak hingga dari deret geometri berikut. Tuh ada kata tak hingga, jadi langsung ketahuan kamu pakai rumus deret tak hingga atau deret berhingga. Deret geometrinya 16, 8, 4, 2, dan seterusnya, ya kan? Kamu cari dulu. Yang diketahui pertama, A-nya sama dengan 16, R-nya adalah 8 per 16. Pakai suku kedua dan suku pertama ya. Kalau disederhanakan, hasilnya setengah. Nah, kalau sudah begini, pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang R-nya, harga mutlak R-nya itu kurang dari 1. Maka ini kan, S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Ya sudah, langsung kamu masukkan. S tak hingga sama dengan A-nya 16 per 1 min R-nya setengah. 1 dikurang setengah, hasilnya setengah. 16 dibagi setengah, hasilnya adalah 32. Jadi, jumlah tak hingga dari deret geometri 16, 8, 4, sama 2 itu adalah 32. Oke, pembelajaran matematika hari ini sudah selesai. Seperti tadi di awal saya bilang, saya akan memberikan kuis untuk hari ini sebagai hadiah untuk kalian yang sudah mengikuti dan menyimak pembahasan saya lewat video ini. Nanti silahkan diikuti dengan jujur. Sekali lagi, underline, bold, italic, jujur ya. Jangan lupa untuk mencatat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih.